Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ayyuhal kiram, usikum an taqwa Allah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, para ustaz, jamaah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah bi ni'matillah tatimmus shalihat. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pengajian kitab Mau'izah Mas'uriyah. Pada hadis yang ke-15 sudah dijelaskan bahwasanya keadaan ahli kubur itu juga melihat bagaimana amal ibadah perbuatan kita. Mereka bisa juga merasakan sakit dan juga merasakan senang dengan amal ibadah dan perbuatan kita. Sampai para sahabat menanyakan bagaimana mayit merasa sakit. Mereka bisa sakit sama ketika di alam dunia, ketika amal ibadah kita kurang baik. Mereka bisa sakit ketika kita menyebutkan amal-amal keburukan mereka, dan mereka bisa gembira jika kita menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Maka dianjurkan kepada kita untuk selalu mengingat kebaikan-kebaikannya dan mendoakannya dan melupakan segala macam keburukan-keburukannya, karena mereka juga sudah mendapatkan dari apa yang Allah berikan. Jadi amal ibadah kita ditunjukkan kepada mereka. Kalau baik, mereka senang dan bahagia. Dan dijelaskan juga bahwasanya pada malam Jumat mereka pada keluar menunggu kiriman kita, bukan pulang ke rumah. Ngibri datang ke rumah melihat anak cucu saling ngapain. Tapi mereka nunggu di sana kiriman sedekah, kiriman doa, kiriman pahala. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya jika kita mengkhatamkan Al-Quran, Allah itu menunggu. Dalam arti menunggu apa? Si yang khatam Quran itu minta apa? Karena ketika khatam Quran, Allah ijabah doanya. Ditunggu, sok minta apa? Seandainya kita minta supaya pahala khatam Quran kita dikirimkan kepada ahli kubur kita, Allah kirimkan sekaligus semuanya. Dan juga kita juga mendapatkan pahala dari apa yang kita bacakan. Jangan sedih, waduh, kalau pahala yang dikirimkan semua, saya nggak dapat apa? Enggak begitu. Semakin banyak yang kita sebutkan ahli kubur, ya Allah kirimkanlah pahala baca Quran saya kepada ibu saya yang meninggal, bapak saya, pada adik saya, kakak saya, paman saya, semuanya disebutkan ahli kubur semuanya, yang musliman semua, maka bagi kita juga pahala sebanyak apa yang kita sebutkan. Apalagi di bulan Ramadan, kalau di bulan-bulan biasa itu hanya satu huruf itu hanya 10 kebaikan atau 10 pahala. Bulan Ramadan dikali 10 lagi. Dari alif lam mim itu nilainya 30 pada bulan puasa, pada bulan biasa. Ada bulan puasa nilainya 300. Al-hadits as-sadis asyara, hadis yang ke-16. An Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib semoga Allah muliakan wajahnya, annahu qala, bahwasanya Sayyidina Ali berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad ila akhiriha ba'da salatil fajri 10 marratin lam yasil ilaihi dambun
fi dzalikal yaumi wa in jahada syaitan. Man utawi sapane wong qara kang maca sapa man qul huwallahu ahad ila akhiriha, baca surat Al-Ikhlas ba'da sholatil fajri, sesudah sholat fajar, sholat subuh, asyra marratin 10 kali. Siapa orang yang membaca qul huwallahu ahad sampai akhir ayat setelah sholat subuh, asyra marratin 10 kali, lam yasil ilaihi rambun, tidak akan datang kepadanya dosa. Fi dzalikal yaumi, pada hari itu, wa in jahada syaitan, walaupun syaitan berusaha untuk bersungguh-sungguh untuk merayu untuk berbuat dosa. Wa hiya suratul makkiyah, dan Al-Ikhlas adalah surat yang turunkan Mekah. Wa hiya atau ayatin, dan dia terdiri dari 4 ayat. Wa khamsa asyrata kalimatin, dan terdiri 15 kalimat. Wa sab'ata wa arba'una harfan, dan terdiri dari 47 huruf. Ini dari Rasulullah. Rasulullah menerangkan, menjelaskan bahwasanya siapa orangnya yang membaca surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad sampai selesai ba'da sholatil fajri, setelah sholat subuh 10 kali, maka tidak akan sampai kepadanya dosa pada hari itu, walaupun syaitan berusaha bersungguh-sungguh untuk mengajak berbuat dosa. Artinya berarti dijaga sama Allah dengan wasilah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali setelah sholat subuh. Makanya kadang imam ada yang baca banyak. Ketika selesai sholat zikiran, itu ada yang baca Al-Ikhlas sekali, ada yang kalau 10 kali sampai kapan selesai. Dan surat Al-Ikhlas itu terdiri daripada 4 ayat, diturunkan di Mekah, dan 15 kalimat, dan juga terdiri dari 47 huruf. Wa Abi Bakrin wa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, Ani Nabi alaihi salam, dari Nabi Muhammad SAW qala, bersabda, man qara'a suratul Ikhlasi marratan wahidah, siapa orangnya yang membaca surat Al-Ikhlas 1 kali, aqwa minal ajri kamitsli ajri ma'ati syahidin, maka akan diberikan pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid, 100 orang mati syahid. 1 kali baca surat Al-Ikhlas, maka diberikan baginya pahala seperti pahalanya orang mati syahid 100 orang. Ini yang ada kamits ajri, seperti. Kalau seperti berarti tidak sama. Kayak kita nih etikaf, pikir sampai terbitnya matahari, maka ka'ajri hajatin umratin tamatan, seperti pahalanya orang pergi haji dan umrah sempurna. Seperti, kalau seperti berarti tidak sama. Pahalanya serupa, mirip, saking besarnya. Tapi janganlah kalau gitu nggak usah haji, kan udah cukup di sini. Ya nggak begitu, kan mirip. Kalau mirip kan nggak ini. Apalagi kalau sampai pergi haji dan umrah. Nah, sama dengan ini adalah pahalanya yang membaca surat Al-Ikhlas 1 kali, pahalanya sama, mirip seperti pahala orang mati syahid 100. Di mana orang mati syahid itu nggak gampang, susah mati syahid itu. Mbah saya, Mbah Rahim, adalah dulu zaman penjajahan Belanda seorang komandan
Hizbullah. Dan setiap hari Jumat beliau khutbah ngajak jamaah laki-laki di situ untuk ayo ikut berjuang fisabilillah agar mati syahid. Dapat 2 orang, 3 orang. Beliau cerita, Allah yarham, beliau cerita itu setiap malam itu perang gerilya, datangi markas Belanda. Selama 2 tahun perang gerilya, setiap hari yang meninggal mati syahid cuma 2 orang. Setahun 1 berarti. Berarti dalam konten itu tiap hari perang, berarti mati syahid itu nggak gampang. Setiap hari perang selama 2 tahun yang mati syahid cuma 2 orang. Ketika saya aliyah, ada perang Afghanistan dengan Uni Soviet. Ada salah satu orang pengen mati syahid di tengah peperangan. Di tengah peperangan itu beliau baca Quran di atas bukit. Yang lain sih pada ngumpet-ngumpet, beliau di atas bukit supaya ketembak mati syahid. Qadarullah, peluru itu yang nyasar ke dia dibelokkan sama malaikat. Musuh dan nembak dan ngincer, belok sampai selesai perang. Nggak ada yang nembus peluru itu. Ternyata mati syahid itu nggak gampang. Ya ini pahalanya orang membaca Qul 1 kali sama atau seperti pahala orang mati syahid 100. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad marratan wahidah, siapa yang membaca qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas 1 kali, faka'annama qara'a thulutsal Qur'an, maka seakan-akan dia membaca sepertiga Al-Qur'an. Wa man qara'aha marrataini faka'annama qara'a thulutsal Qur'an, dan siapa yang membaca Al-Ikhlas 2 kali, maka seakan-akan dia membaca 2/3 Al-Qur'an. Wa man qara'aha 3 marratin faka'annama qara'al Qur'ana kulluhu, dan barang siapa yang membaca Al-Ikhlas 3 kali, maka seolah-olah seakan-akan dia membaca Quran semuanya, khatam Al-Quran. Nah, ini hadisnya, dalilnya berarti ya, jadi bukan ini mah bilang ini aja, ternyata ada hadisnya. Baca 1 kali sama dengan baca sepertiga Al-Quran. Baca 2 kali maka sama dengan baca 2/3 Al-Quran. Baca 3 kali maka seakan-akan baca khatam Al-Quran. Dan ini juga pernah disabdakan Rasulullah pada Siti Aisyah. Ini ada amalan yang hadisnya ada dari Allah yarham Imam Hamim, ayah saya. Kata Rasulullah Siti Aisyah, ya Aisyah, ya Umairah, jika engkau pengen tidur, hendaknya lakukan 1, menghatamkan Al-Quran. Kedua, kamu minta ridho semua nabi. 3, kamu hendaknya meminta ridho semua umat Islam. 4, hendaknya kamu pergi haji dan umrah. Siti Aisyah ngomong, ya Rasulullah, kaifa nahtibul Quran? Ya Rasul, bagaimana saya menghatamkan Quran? Saya udah ngantuk, kapan tidurnya? Sedangkan baca Al-Quran 1 juz itu setengah jam. Jadi 30 juz berapa jam? Bisa-bisa nggak tidur. Kata Rasulullah, nggak begitu.
Sebelum kamu tidur baca Qul huwallahu 3 kali, pahalanya sama dengan baca khatam Al-Quran. Kemudian yang kedua, ketika mau tidur setelah baca Qul 3 kali, baca shalawat Ibrahimiyah, maka seakan-akan kamu meminta ridho semua nabi. Shalawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu sama saja meminta ridho semua nabi, karena Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Yang ketiga, meminta ridho semua umat Islam, meminta maaf semua umat Islam. Kata Rasulullah, kalau tidur ketiga baca doa untuk semua umat Islam. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya wal amwat bi rahmatika arhamar rahimin. Maka sama saja nilainya meminta maaf ke semua umat Islam, baik yang hidup atau yang sudah meninggal. Kemudian yang ketiga, yang keempat, pergi haji dan umrah dengan membaca tasbih 3 kali atau 5 kali, 7 kali, sama saja dengan kamu pergi dari subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah 3 kali, maka pahalanya sama. Baru tidur silakan. Oh begitu. Berarti Islam itu simpel. Pengen dapat pahala banyak seperti itu kalau tidur. Saya dulu belum, ketika mau tidur hanya baca doa Bismika Allahumma ya Bismika. Kelas 2 sampai kelas 3 aliyah, itu yang namanya rekan datang terus ke saya. Udah tidur, kata dokter rekan itu ada saraf yang belum tidur. Katanya ketika awal 5 menit, ketika baru tidur 5 menit akan datang. Saya enggak, bukan 5 menit, udah tidur 2 jam datang, nggak bisa ngapa-ngapain, teriak-teriak, baca Allahu Akbar. Akhirnya teman saya yang satu asrama, dulu kenapa dulu lempar bantal baru, itu 2 tahun. Wah ini wudu, katanya wudu ya wudu, udah wudu, begitulah. Akhirnya ketemu itu tuh, ketemu amalan tadi yang memang ada hadisnya. Baca Qul 3 kali, baca shalawat Ibrahim, baca istighfar untuk semua umat Islam, kemudian baca tasbih. Di situ baca doa tidur, ya Allah jaga saya, kemudian jaga sampai subuh. Ini adalah hadis tentang fadilah, keutamaan surat Al-Ikhlas. Wa man qara'aha, lanjutannya, dan siapa yang membaca surat Al-Ikhlas tadi 11 maratan, 11 kali, banallahu ta'ala lahu baitan fil jannah. Dan siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 11 kali, maka Allah bangunkan baginya rumah di surga yang terbuat dari intan berlian berwarna merah. Wa kana, dan ada sababun nuzuli hadhihi surah, sebab turunnya surat ini adalah qala, berkata Ubay bin Ka'ab wa Jabir bin Abdullah, dan Jabir bin Abdullah, wa Abul Aliyah, dan Abul Aliyah, wa Sya'bi wa Ikrimah radhiyallahu ta'ala anhum, semoga Allah beritahu mereka semua. Ijtama'a kufaru Makkah, berkumpul orang-orang kafir Makkah, wa hum Amir bin Tufail, dan mereka, di antara mereka adalah Amir bin Tufail, wa Zaid bin Qais, wa ghairihim hadaru wa qalu, dan mereka semua datang dan berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, sif lana rabbaka, wahai Muhammad, terangkan, sifatkan, terangkan kepada kami bagaimana Tuhan kamu itu. Dan Muhammad ditanya sama orang-orang kafir Quraisy, ya Muhammad, terangkan kepada kami bagaimana Tuhan kamu. Amin dhahabin aw min fiddatin aw hadidin aw nuhasin, apakah Tuhanmu terbuat dari emas, atau terbuat dari perak, atau terbuat dari besi, atau dari tembaga? Fa inna alihatina
Fa inna ahliyatana min hadhil asya. Karena sungguhnya Tuhan-Tuhan kami la ta'uzza ma la tubal, ada terbuat dari itu semua. Ada yang terbuat dari emas, kalau lagi kaya, habis pedagangnya sukses, dia bikin patung Tuhannya terbuat dari emas. Kemudian ada yang terbuat dari perak, ada yang terbuat dari tembaga, ada yang dari besi, ada yang dari kurma. Kisahnya Sayyidina Umar ketika masih kafirnya, dia buat patung dari kurma apa dari roti, kemudian dilingin, habis itu lapar dimakan Tuhan. Maaf Tuhan, saya lapar. Apakah Tuhan kamu terbuat dari itu semua? Karena Tuhan kami terbuat dari itu semua. Faqala Nabi SAW. Maka Nabi SAW menjawab, Anna Rasulullah, saya adalah utusan Allah. Anna Allah la yushbihu syai'an. Sesungguhnya Allah tidak sama, tidak menyerupai apapun. Allah tidak punya anak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada yang serupa atau sama dengan Allah satupun. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Abbas berkata, as-samad, zat as-samad adalah zat yang tempat bergantung, alladzi la jawfun lahu wa la yaqul wa la yashrab, adalah zat yang tidak punya perut, wa la yaqul dan tidak makan, wa la yashrab dan tidak minum. Walau kana majufan, walau kana mujawfan, lahtaju ila syai'in. Seandainya dia berperut, memiliki perut Tuhan itu, pasti dia akan butuh sesuatu untuk dimakan. Wa huwa la yahtaju ila syai'in. Padahal Allah tidak butuh kepada sesuatu. Wal kullul khalaiq muhtajuna ilaihi. Bahkan semua makhluk membutuhkan pada Allah, membutuhkan Allah. Wa yuqalu as-samad, dan dikatakan as-samad ay lam yalid wa lam yulad, adalah tidak punya anak dan tidak punya dan tidak diperanakkan. Wa yuqalu lam yalid, dan dikatakan tidak punya anak, laisa lahu waladun, tidak ada, tidak punya baginya, bagi Allah waladun, anak, tidak punya anak. Fayurithu, fayarithu mulkahu, maka kalau punya anak maka kekuasaannya diwariskan. Walam yulad, dan tidak punya orang tua. Laisa lahu walidun, artinya tidak punya orang tua. Fayarithu anhu, maka kekuasaannya diwariskan dari orang tuanya. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Laisa lahu diddun wala diddun, tidak ada bagi Allah lawan ataupun yang sama. Wala syabihun, dan tidak ada yang menyerupainya. Wala hadun yushakiluhu, dan tidak seorang pun yang menyamai Allah. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, anan Nabi alaihi salam, sesungguhnya Nabi SAW lama kharaja ilal Madinah, ketika akan berangkat hijrah ke Madinah, ijtama'a kufaru Makkah ala babi dari Nadwa, berkumpul orang-orang kafir Makkah di Darun Nadwa, tempat mereka musyawarah. Wa hiya fi sikati Abi Jahl, dan itu terletak di gangnya, jalannya rumah Abu Jahal. Wa qalu, dan ini kisah ini ketika Rasulullah mau hijrah dikepung malam-malam, tapi bisa lolos, selamat, sudah selamat, berjalan ke Madinah. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy karena gagal, yang sampai ke Gua Thur nggak ketemu, dia balik lagi kumpul di Darun Nadwa. Ini kisahnya. Kemudian waqalu, dan mereka semua orang-orang kafir berkata, man yaruddu alaina, man yaruddu Muhammadan ilaina, siapa yang bisa membawa kembali Muhammad kepada kita. Au ra'sahu, atau kepalanya saja bawa ke sini.
nu'tihi mi'atan aqatin hamra'i sudil hadaqa. Kami akan berikan baginya, hadiahnya adalah 100 ekor unta yang merah yang hitam biji matanya. Ini unta terbaik. Kalau harganya katakan 80 juta, berarti 8 miliar hadiahnya untuk membawa kembali Rasulullah ataupun kepalanya, hidup atau matilah bahasanya. Faqama, maka berdiri rajulun, seorang laki-laki, yuqalu lahu Suraqah bin Malik. Maka berdiri seorang laki-laki yang bernama Suraqah bin Malik. Waqala, dan berkata, ana arudduhu ilaikum faqamanahu lahu hadhil amwal. Saya akan membawa kembali Muhammad kepada kalian. Maka dijaminkanlah semua unta tadi. Fakharaja khalfahu wa adrakan Nabi alaihi salam. Maka si Suraqah langsung keluar dan menyusul di belakang Rasulullah dan mendapati Rasulullah. Fasalla sayfahu liyaqtulahu. Maka langsung dia mencabut pedangnya, di belakangnya persis Rasulullah naik unta, Suraqah naik kuda. Ketika tinggal plus aja, fasakharatil ardu li amrin Nabi salam, fa amara al-ardu fasakatahu fatasfala rajulun fi rasi fil ardi ila rukbah. Dan tiba-tiba buminya itu membelah, kemudian amblas. Wal afu minkum, saya mohon maaf barangkali ada kesalahan, yang semuanya benar dari Allah. Saya hanya manusia biasa menyampaikan apa yang saya pahami dari kitab ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum, hadana wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.